Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel The Montir bersama saya Wisnu. Kali ini kita akan bahas mengenai topik yang lagi hangat-hangatnya guys, sepeda guys ya. Jadi Montir kali ini coba ngebahas sedikit lah guys, nggak banyak ya, hal-hal dasar mengenai sepeda. Apa aja itu guys? Oke, kita lihat guys. Jadi Montir nih buat agak seperti presentasi guys ya, karena lagi apa epidemi gini, nggak bisa keluar, nggak bisa ngerekam. Kita buat kayak presentasi aja guys, biar lebih menarik ya guys. Oke, di pembahasan kali ini ada beberapa topik, sebenarnya banyak sebenarnya kalau mau bahas sepeda guys. Cuman Montir coba batasin hanya beberapa aspek penting saja guys. Yang pertama kita bahas sedikit mengenai sejarah sepeda guys. Ya, kapan itu sepeda ada, mulai dari abad ke-19, ke-20 seperti apa. Kemudian tipe-tipe sepeda. Jadi tipe-tipe sepeda seperti apa sih yang ada nih guys, yang umumnya, baik yang umum maupun yang nggak umum guys. Kemudian bahas mengenai rangkanya dulu guys, frame materials ya, apa itu nanti ada namanya aluminium, karbon, nanti kita bahas di sana guys ya. Kemudian berikutnya yang ketiga kita bahas mengenai sizing guys, ya ukuran rangka dan roda. Mungkin bagi yang awam nih nggak terlalu penting ya, tapi ternyata sepeda pun ada ukurannya guys, baik itu rangka maupun rodanya. Jadi nanti kita bahas sedikit mengenai ukuran-ukuran ini guys, mana yang cocok buat guys-guys yang baru mau beli atau yang mau ganti sepeda guys ya. Kemudian ke berikutnya kita bahas mengenai suspension system atau sistem suspensi, yang lebih dikenal mungkin shock sama fork ya, suspensi belakang dan suspensi depan. Apa sih bedanya? Kemudian bagaimana sih fungsinya, apa aja? Nanti kita bahas guys. Kemudian setelah itu kita bahas mengenai group set. Group set itu apa aja ya? Nanti kita bahas mengenai brake system, drivetrain system, apa itu nanti FD, RD. Nah, kita bahas di sini guys. Kemudian berikutnya kita bahas sedikit mengenai perawatan dasar guys ya. Jadi kita punya sepeda, kita juga harus tahu gimana cara merawatnya guys, agar sepeda itu awet. Kita bisa ngeliat sepeda sebagai investasi sekarang ya. Karena sepeda harga udah puluhan, udah ratusan juta. Sayang kalau cuman bisa make tapi nggak bisa ngerawat. Ya, ternyata ada tips lah guys di akhir ya, gimana cara ngerawat sepeda yang benar, baik itu di rumah atau di jalan ya. Seperti apa guys? Yang terakhir tidak lupa nutup, Montir juga ada butuh referensi guys ya. Jadi referensi yang kita pakai di sini atau sumber-sumbernya dari mana aja. Jadi nanti kalau mau bahas lebih detail atau mau lihat lebih detail, guys bisa lihat di referensi guys, sumbernya dari mana. Oke, kita masuk guys. Yang pertama kita bahas mengenai sejarah sepeda guys, atau bike history. Dimana sejarah awal sepeda dikenal ya di tahun sekitar 1500-an, dimana sketsa sepeda dibuat oleh Giacomo Caprotti ya, salah satu murid dari Leonardo da Vinci ya. Ini yang tercatat ya, bahwa yang paling lama di sekitar tahun 1500-an. Tapi secara general atau secara umum, sepeda secara fisik sendiri itu baru ada di tahun 1800-an, abad ke-18, yang disebut dengan draisine ya nih, draisine ini atau two wheeler seperti ini ya, terbuat dari kayu tanpa pedaling ya. Jadi ya cuma didorong aja dia cara makainya. Kemudian di 50 tahun kemudian, sekitar tahun 1869, ada yang namanya velocipede ya, sebutnya velocipede, atau itu ada tambahan pedal di depannya nih guys. Ada tambahan pedal. Baru kemudian ada big wheeler ya, atau yang roda dengan ban depan besar ini di tahun 1870-an. Ada juga high wheel tricycle ya, dengan tricycle di tahun 1877. Kemudian baru ada di tahun 1886 safety bicycle ya, untuk patroli nih. Kemudian berikutnya barulah berkembang pada Perang Dunia Kedua, penggunaan sepeda menggunakan brakes atau rem untuk Perang Dunia Kedua. Ini nih salah satu contoh nih sepeda di Swiss Army ya, atau tentara Swiss ya, dipakai di Perang Dunia Kedua. Baru mungkin pada tahun 1900-an ya, sepeda mountain biking ya, nih tahun 1977 ini Nikkei International Bike baru ada ya. Setelah itu baru di tahun 2000-an ya, abad ke-20, e-bike baru boleh muncul ya,
Seperti itu guys. Jadi sejarah singkat di awal-awal terkait mengenai sepeda guys. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe sepeda guys. Jadi kalau kita ngomongin tipe sepeda itu ada banyak guys. Ya ada banyak. Kita akan membahas sepeda-sepeda yang umum aja. Apa itu? Yang pasti sepeda gunung ya, MTB ya, mountain bike ya. Kemudian juga ada sepeda balap, nah, sebut road bike ya, RB, kita nyebut RB. Ada sepeda hibrida ya, perpaduan antara sepeda gunung dan sepeda balap. Nanti kita bahas juga. Kemudian nih sepeda montir waktu kecil ya, BMX ya, atau kepanjangannya bicycle motocross ya, sepeda BMX. Ada juga yang lagi boomingnya saat ini nih sepeda lipat guys, folding bikes. Nanti kita bahas juga guys tipe-tipe sepeda lipat yang ada seperti apa. Kemudian berikutnya membahas masalah sepeda listrik ya, atau e-bike ya. E-bike ini juga sekarang trennya udah mulai banyak yang menggunakan ya guys, karena penggunaannya juga mulai banyak nih e-bike ya. Dan nanti ada juga sepeda-sepeda yang nggak umum guys ya, jadi montir masukin ke dalam kategori others guys. Apa aja itu sepeda-sepedanya nanti kita lihat guys. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya guys. Yang pertama kita bahas adalah sepeda gunung guys, atau MTB. Secara gambaran besarnya ada kurang lebih sekitar 5 kategori sepeda gunung guys. Yang pertama yang biasa disebut dengan XC ya, atau cross country bike ya. Itu yang ini guys ya. Di XC sendiri atau cross country bike ini ada dua kategori, yang hardtail maupun yang full sus ya nyebutnya ya. Jadi kalau yang digambar ini tipe yang hardtail, di mana di bagian belakangnya itu tidak ada shock breaker, tidak ada suspensi. Ya ini travelnya biasa di sekitar 80 sampai 100-an. Kalau yang ada full susnya atau depan belakang ada suspensi, range-nya mungkin sekitar 100 sampai 120-an ya guys. Kemudian berikutnya ada trail atau tipe trail ini itu sepeda yang dengan travel ya, travel shock atau fork yaitu antara 120 sampai 140 mm. Ini sedikit lebih agresif dari cross country ya, sudah bisa digunakan di beberapa trail atau track ya, yang off road ya, dengan bisa juga dengan droppers post atau enggak ya. Jadi ini untuk yang tipe trail. Nah berikutnya yang lebih agresif lagi, yang sering diperlombakan juga tipe all mountain AM, atau yang biasa disebut dengan enduro bike ya. Ini yang lagi ngetrennya nih beberapa bulan yang lalu, yaitu dengan travel antara 150 sampai 170 ya. Biasanya sih di angka 150-an ke atas lah guys ya. Ini cirinya dia handlebarnya ya udah mulai lebih panjang ya, diangkat di atas 750-780 mm ya handlebarnya, untuk memastikan handle yang bagus ya. Ini hampir bisa di semua area gunung ya guys ya. Ya bahkan juga bisa di tempat-tempat atau trek-trek yang agak sedikit ekstrim, AM ini cukup fleksibel guys ya. Nah, berikutnya adalah yang mungkin orang nggak banyak tahu ya, freeride bikes ya. Ada freeride bikes yang suspensinya di 170 mili. Biasanya ini untuk stunt atau tricks ya guys. Ya ini freeride bikes ini udah mendekati sepeda downhill ya penggunaannya. Bisa freeride bikes ini secara umum ada juga yang pakai double crown ya, atau seperti downhill, tapi secara rata-rata dengan travel 170-180-an ini bisa dikategorikan sebagai sepeda freeride. Nah yang terakhir ini sepeda downhill ya, sepeda yang kastanya paling tinggi ya, travelnya udah 200 ini 20 cm ya. Istilah sepeda benar-benar untuk sepeda untuk turun gunung, untuk main drop-dropan ya. Ini sepeda gini memang membutuhkan trek khusus guys. Artinya sepedanya karena memang fungsinya untuk downhill ya, sepeda ini cenderung lebih berat ya dibandingin dengan tipe sepeda yang lain ya, karena memiliki travel yang paling besar yaitu 20 cm ke atas ya. Jadi ini dari kategori dari sepeda gunung ya guys, ada kurang lebih segini. Berikutnya adalah sepeda balap atau road bike ya. Kategorinya road bike itu. Dari segi road bike sendiri sebenarnya ada banyak ya kategorinya ya. Di sini montir bisa lihat ada 6. Ya, mulai dari lightweight, aero, macam-macam. Tapi secara umum kalau montir lihat yang pertama itu lightweight atau performance. Ini sepeda balap yang umum dipakai guys ya. Karakteristiknya ini ringan ya, untuk performance ya.
kemudian handlingnya juga bagus ya. Bentuknya seperti ini guys ya, sepeda balap yang pada umumnya. Jadi sepeda balap ini bisa menggunakan V-brake atau bisa menggunakan disc brake ya, seperti itu. Nah, berikutnya selain lightweight atau performance, ada juga yang disebut dengan aero guys. Aero. Nah, ini tipe aero yang dari Pinarello Dogma F8 Carbon. Ya, ini mengutamakan kecepatan. Jadi kalau lihat dari bentuknya ini, lihat nih ada kisi-kisi ini untuk memaksimalkan aerodinamisme ya. Bentuknya menunduk, pipih-pipih ya. Jadi tahanan anginnya ini paling rendah ya. Ini memang fungsinya untuk kecepatan guys. Karena ini biasa untuk trek-trek khusus ya. Ada juga yang modelnya yang time trial yang seperti ini yang diperlombakan. Ya memang khusus untuk mencapai kecepatan tertinggi ya. Fungsinya untuk mencapai kecepatan. Tidak seberatnya, mungkin tidak seringan dari lightweight atau performance, tapi ini dari segi aerodinamikanya lebih bagus. Ya, time trial ini. Ya, ini membutuhkan trek khusus juga, guys. Bukan untuk di jalanan ya. Kemudian berikutnya adalah endurance ya, atau untuk sepeda balap enduro ya. Salah satu dari BMC nih, Road Machine. Salah satu modelnya sepeda endurance ya. Kategorinya juga ada yang adventure atau touring ya, sepeda balap touring Genesis Tour ya, The Fire 20 nih ya. Jadi ini contoh kecil ya sedikit mengenai sepeda balap, karena variasinya sendiri dari bahannya, dari konstruksinya, dari grup setnya, banyak sepeda balap ya. Ada yang menggunakan kabel, ada yang udah menggunakan Bluetooth ya. Tapi ini secara gambaran sepeda balap tuh seperti apa ya. Oke guys, itu aja. Sekarang kita lihat sepeda yang lain ya. Oke, berikutnya adalah hybrid bicycle atau sepeda hibrida. Ya, ini adalah sepeda yang perpaduan antara road bike atau sepeda balap dengan sepeda gunung, mountain bike atau MTB. Ya, jadi ini perpaduan lah, di tengah-tengah lah ya. Kalau bisa dilihat nih dari segi bannya, ini menggunakan ban yang lebih sama ya, 700C atau 29 inch dari seperti road bike, tapi memiliki lebar yang lebih besar ya, dan menggunakan suspensi kayak mountain bike ya. Model geometrinya seperti itu. Jadi mulai dari handlebarnya juga mulai rata, upright ya, seperti mountain biking. Tempat duduknya lebih besar ya, bisa dipakai di hampir semua tempat guys. Ini jadi sepeda hibrid disebutnya. Sepeda hibrid sendiri sebenarnya juga banyak nih. Kalau mau terlihat tuh ada banyak variasinya. Cuman kalau mau terlihat yang secara umum yang dipakai pertama adalah model trekking. Sepeda trekking seperti ini ya, untuk jarak jauh yang bisa menggunakan bawa tas di sini depan belakang. Nah, ada fendernya nih, ada lumpur ya enggak. Ada tasnya gitu. Jadi seperti ini ya, dengan model handlebar yang lurus. Ini salah satu model sepeda trekking. Ada juga yang komuter ya, untuk berpergian ya, model simple. Ini dari 630 nih. Ya, warnanya ciamik warnanya nih. Ya. Sepeda komuter. Ada juga yang biasa dipakai di kota-kota atau city bike. Sepeda kota, ada keranjangnya nih dari Polygon nih ya. Sierra Austin ini bagus juga nih, 700C bahannya ya. Ini tipe-tipe dari sepeda hibrida guys, perpaduan antara sepeda gunung dengan sepeda balap. Selanjutnya ini adalah BMX atau bicycle motocross ya. Jadi ini sebenarnya sepeda BMX ini sepeda yang ya dulu waktu pas montir kecil menggunakannya sepeda BMX guys. Ini sepeda yang udah umum ya, dipakai untuk anak-anak, bahkan sekarang orang dewasa maupun ada perlombaannya. Ya, kalau sepeda BMX sendiri secara geometri frame-nya tuh nggak jauh beda ya antara satu tipe sama tipe yang lain. Yang membedakan hanya peruntukannya aja. Ya, sedikit beda mungkin nanti di grup setnya, ada yang pakai rem, ada yang enggak, gear rasionya beda. Ya, karena itu lebih ke peruntukannya ya guys. Tapi secara general itu sepeda BMX ada 4 ya. Yang pertama adalah racing ya, namanya juga racing buat balapan ya. Ini seperti ini guys gambarnya guys ya, sepeda racing BMX. Kemudian ada juga yang dipakai untuk flatland atau datar ya, untuk atraksi-atraksi di lapangan di seperti ini guys. Ini menggunakan flatland ya, untuk bisa untuk lompat atau bisa untuk atraksi ya. Seperti ini guys. Ada juga yang dirt atau dirt jump BMX ya, yang bisa dipakai di pegunungan-pegunungan. Ini mungkin trailnya atau route-nya bisa dipakai kayak sepeda downhill
maupun enduro juga ya tracknya guys. Sama mirip ya, ini buat retraksi, cuman bedanya nih rodanya aja lebih kecil, antara 20 ya 24 20 inch nih. Nah, yang terakhir adalah freestyle sebenarnya guys. Jadi tipe freestyle salah satunya ada street maupun vert. Ya, kalau kita gambar ini vert itu yang modelnya menggunakan kayu gini, yang model setengah tabung gini ya, yang dia bisa loncat, beratraksi, muter-muter gini guys. Ya, ini modelnya vert ya. Ini tipenya tipe freestyle. Jadi BMX freestyle. Yang di jalan juga ada ya, yang street. Ya. Secara umum seperti itu guys untuk BMX ya. Montir nggak akan bahas terlalu detail ya. Nanti mungkin kita akan cari waktu konten untuk bahas detail masing-masing tipe bike, baik itu BMX, road bike atau mountain bike guys. Oke, berikutnya guys. Nah, ini Sally atau sepeda lipat ya, atau folding bike. Ini sekarang yang sedang booming ya guys. Sally, dengan kondisi COVID krisis seperti ini, orang cenderung mencari sepeda yang praktis ya. Nah, itu larinya ke Sally. Nah, dari namanya sendiri sepeda lipat, jadi pengkategorian dari sepeda lipat atau folding bike ini lebih ke metode melipatnya guys. Karena kalau dari segi frame tidak ada ukuran yang khusus ya, artinya tidak beda sama sepeda-sepeda sebelumnya, mountain bike, road bike atau BMX yang ada ukurannya. Kalau Sally itu one size for all. Ya, yang bedain nanti metode pelipatannya ya guys. Nah, ini yang digambar ini Sally turn ya, yang two fold atau dua lipatan. Ya, lipatannya di mana di sini guys? Jadi di frame-nya lipat ke samping kiri, sama dari tube handlebarnya, bukan handlebarnya, setirnya ya, dilipat ke samping gitu. Jadi two fold. Jadi melipat dua lipatan ya. Ada juga yang three fold. Kayak Pacific Toxic ini guys ya, pernah dibahas sama Montir reviewnya nih guys ya, dari Pacific. Ini model trifold ya, dimana trifoldnya itu modelnya lipat pivotnya itu ada di bottom bracket ya, di sini lipatan pertama ini, kedua di lipatan di frame-nya ini samping, yang ketiga dari handlebarnya nih, extension tube barnya ya, tube barnya nyebutnya ya, nih lipat. Jadi trifold 1 2 3 trifold. Sama seperti Brompton ya, sepeda ini nih, sepeda yang sempat heboh nih ya, Brompton ini ya. Ini juga trifold modelnya ya, lipatannya sama, di pivot ya, di sini di bawah, lipat ke dalam, ini banda belakangnya di sini. Kedua lipatan di sini di frame-nya ke samping, yang ketiga di handle tube-nya ini ya, lipat ke samping ya, trifold. Ada juga yang sebenarnya ini nggak tahu 4 volt atau 3 volt ya, vertikal modelnya guys. Nah, ini kalau kita dari dahon ini, kalau yang lain untuk frame-nya di top tube-nya itu dilipat ke samping. Nah, kalau dahon ini lipatnya ke bawah guys, vertical fold nih guys. Nih, lo lihat di sini nih. Ke bawah gini, bukan ke samping. 1 2 di sini ya, di seat stay-nya sama seat tube-nya ini ya, 3 di handle tube-nya ini. Sama ini guys, ya dia ngelipat dia nih. Jadi chain stay-nya ini ngelipat dia model ini. Unik nih guys. Ya, trifold-nya ini punyanya dahon ini guys. Selain itu juga ada yang lagi heboh nih, The Minions ya. Jadi sepeda Minion ya, yang seperti ini guys. Ini two fold lipatan di sini, yang lagi booming juga nih dengan kondisi saat ini. Ini lucu nih, dia rem belakangnya menggunakan drum, dia depannya pakai V-brake ya. Oke. Dan juga ada sepeda yang Strida ini guys. Jadi sepeda yang nggak umum nih, triangle gini guys, Strida guys. Ya, ini buatan Eropa nih guys. Ngelipatnya gimana? Ini kalau dilipatnya ini ada kaitnya di sini guys. Ya, di sini dicopot, dinaikin gitu. Nanti ini pivotnya di sini dilipat ke atas gini, straight gini. Nanti ini yang ban depan dikesampingin ke sini, dilipat. Nah, jadi nanti dia ada trifold, 1 2 sama stangnya sini lipat. Nah, nanti bentuknya jadi seperti ini guys. Nah, jadi bannya itu samping-sampingan ya, di sebelah sini. Ya, nanti ini naik ke atas, ini pivotnya di sini, naik ke atas ke sini seret ya. Ini ke samping belakang sini. Jadi seperti ini guys. Nanti stangnya dilipat, trifold. Strida guys. Oke, yang terakhir ini adalah electric bike guys. Ya, electric bike itu pada umumnya adalah sepeda yang dikasih motor penggerak. Ya, hampir semua kategori sepeda bisa menggunakan elektrik guys. Nah, yang digambarin yang pertama nih electric mountain bike yang dari Santa Cruz Heckler nih. Ya, ini motornya Montir udah pernah nyoba nih.
ya. Ini modelnya pakai pedal assist ya guys. Jadi nanti dia akan, motornya ini akan memberikan bantuan dorongan ya, hanya pada saat kita pedaling, pada saat pedaling. Jadi pada saat ada beban dia akan memberikan bantuan. Jadi pedal assist ya, bukan jalan terus kayak motor gitu guys. Bukan. Jadi modelnya pedal assist. Ini untuk kategori mountain biking yang electric bike guys. Ada juga yang balap, jangan salah. Sepeda balap yang menggunakan elektrik juga ada. Ya, ini salah satu dari Giant. Ya, yaitu Giant E-Plus One Pro ya, e-road bike. Ya, ini menggunakan sama. Jadi modelnya sama kayak tadi Heckler ya. Motornya itu nempel di bottom bracket. Nanti kita lihat ada juga yang motornya nggak nempel di bottom bracket. Ya, jadi ini model yang motornya nempel di bottom bracket. Berikutnya hybrid e-bike. Nah, ini beda nih guys. Ini baterainya dari Volt Pulse ini. Baterainya ini taruh di sini, tapi dia motornya itu ada di hub belakang. Ya, ada di hub belakang. Jadi ini baterainya ada kabel. Nah, kabel ini akan menggerakkan motor yang ada di hubnya ini guys. Ya, nah ini dari Volt. Sama BMX juga ada. Ya, jangan salah, BMX dari Sunmono Imono ini, tipe Imono ini. Ini juga modelnya e-bike. Ya, ini baterainya segede gini guys. Motornya itu ada di belakang sini guys, ada di hub belakang. Ya, dan juga sepeda lipat pun ada. Ini dari Honda guys. Ya, Honda Step Compo ini sepeda lipat ya, yang bentuknya ini banget kayak motor malah ini kalau lihatnya. Ada mesinnya di sini nih, ada motornya di bottom bracketnya, dan bisa dilipat seperti ini guys. Ya, jadi electric bike hampir di semua tipe bisa digunakan menggunakan elektrik guys. Oke guys, tadi kita udah bahas sepeda MTB, sepeda road bike, sepeda BMX, termasuk sepeda Sally guys. Ada juga kategori-kategori yang nggak umum guys. Ya, apa aja itu guys? Seperti ini guys ya. Jadi kategorinya itu apa aja? Pertama mengenai fat bike. Yang fat bike ini juga cukup menarik ya. Jadi ini sebenarnya mountain bike gabungan dari sepeda MTB tapi menggunakan ban yang lebih lebar. Ya, bannya itu lebih lebar 2 kalinya ya, 4 sampai 5 in lebarnya. Ya, ini mungkin digunakan pada di Eropa di daerah musim dingin ya, pada saat itu untuk penggunaan di salju. Ya, karena salju itu kan lempuk ya, jadi menggunakan ban yang lebih lebar agar bisa dikedarin di salju. Kemudian ada perkembangannya road bike itu fat bike ini menggunakan suspensi. Jadi lebih ke salah satu kategori dari mountain biking sebenarnya itu. Nah, itu jadi lebih ini lagi guys. Jadi walaupun travelnya mungkin hanya 120 atau apa, tapi karena bannya lebar, ini jadi kayak off-road bike malah. Mungkin ini salah satu sepeda off-road ya. Kalau ada mobil Jeep, ini mungkin salah satu sepeda Jeep namanya guys. Ya, bisa dipakai di mana-mana guys. Tempat bersalju, berpasir, berlumpur, buat downhill pun bisa guys. Karena bannya ini yang cukup lebar ini ya, kayak ban motor, kayak ban mobil ini. Jadi fungsinya jadi kayak suspensi buat meredam. Ya, berikutnya ini fiksi ya, yang sempat juga heboh atau berkembang di tanah air ya. Sebenarnya ini kalau lihat nih kayak sepeda balap konstruksinya ya. Kayak sepeda balap, cuman kenapa disebut fiksi? Karena penggunaan gearnya cuma satu. Ya, kayak pergabungan antara sepeda balap sama sepeda road bike ini guys. Satu gear tapi ininya pakai ban 700C. Berikutnya ontel. Ontel ini sepeda antik. Ya, kalau mau kategoriin masuknya mungkin ke hibrid ya, sepeda hibrid ya. Mungkin atau sepeda balap juga konstruksinya mirip-mirip sepeda hibrid ya. Ada suspensi di sini, kenyamanan, ada model yang seperti ini. Ya, sepeda ontel nih. Berikutnya sepeda tandem. Ya, ini sepeda tandem yang cukup lama nih, tahun 1917. Sepeda lama tandem, pada intinya sepeda tandem ya sepeda dipakai untuk berdua. Ada yang 2, ada yang 3. Ya, sepeda tandem ya. Ada juga unicycling guys. Ini nggak umum ya dipakai di ini, tapi biasanya dipakai di sirkus atau apa gitu kan, sepeda unicycle ini guys. Karena kurang stabil, nggak gampang juga untuk ngendarainnya sih. Biasanya dipakai untuk atraksi. Dan yang terakhir ini sepeda yang dulu ya sempat terkenal gitu ya. Dan ini sepeda yang berikutnya ini nih nggak dipakai buat pemakaian umum guys ya, dipakai untuk usaha ya. Dulu Montir pernah gunain ini ya. Apa itu guys? Kalau yang mungkin zaman generasi
lawan 80-an tahun 90 pasti tahu guys ya. Dulu di Jakarta banyak nih. Apa itu? Tricycle atau beca guys. Ini kategorinya sepeda juga guys, karena masih digenjot ya. Masih ada pedalnya, ada gearnya, yang nggak ada rodanya 3. Tapi hanya untuk penumpang guys. Jadi ini memang digunakan untuk transportasi ya, beca. Oke, sekarang kita masuk ke bahan atau frame material dari sepeda apa aja. Yang pertama adalah steel alloy guys. Steel alloy ini adalah pemakaian bahan yang paling dasar ya. Jadi awal-awal dari generasi sepeda itu menggunakan baja ya. Baja itu adalah besi yang dipadukan ya dengan beberapa kandungan logam lain menjadi steel, jadi baja alloy. Yang umum dipakai steel adalah high tensile steel alloy atau high ten. Jadi ini kalau yang pakai sepeda-sepeda zaman dulu atau sekarang yang pakai sepeda lipat atau seli, itu biasanya ada yang masih menggunakan high ten ya, high ten alloy ya. Dan juga berikutnya ada juga yang lebih speknya lebih tinggi ya, yaitu ya adalah chromoly, yaitu baja perpaduan antara kromium dan chromium molybdenum steel alloy chromoly nyebutnya. Yang dipakai adalah tipe 4130. Nah, ini contohnya nih di Pacific nih ya. Yaitu chromoly 4130. Kenapa sih dipilih baja? Yang pertama murah guys. Jadi selain kuat, murah. Memang kelemahannya dari baja itu berat. Ya, tapi dari segi kekuatan ini cukup kuat. Ya, bahkan kalau dilihat dari rasio berat kekuatannya lebih kuat baja daripada aluminium ya. Tapi ya tadi berat. Jadi ini yang menyebabkan mungkin untuk sepeda-sepeda high end ya nggak menggunakan baja lagi. Oke, ini kategori baja. Berikutnya adalah aluminium guys. Aluminium atau aluminum alloy. Aluminium sendiri itu adalah bahan yang secara penggunaan ini biasa banyak digunakan untuk di pesawat ya guys. Bahan aluminium ringan tapi juga cukup kuat. Ya, walaupun tidak sekuat baja tapi lebih ringan sehingga rasio berat dan kekuatannya jadi lebih baik jika menggunakan aluminium. Yang dipakai tipe aluminium dipakai adalah 6061 guys. Ya, ini yang umum. Ya, ada juga yang tipenya di atasnya yang lebih ringan dan lebih kuat, yaitu aluminium 7005. Ini kode ini guys, perpaduannya, dia menggunakan paduan apa aja. Ya, jadi ini tipe-tipe bahan aluminium yang biasa digunakan. Ya. Oke, selain aluminium juga ada bahan dari serat karbon atau carbon fiber. Kenapa sih disebut fiber? Serat ya, karena seperti ini guys. Jadi kalau kita lihat, ini salah satu patahan forek dari sepeda yang berbahan karbon. Nah, bentuknya seperti serat ini guys. Jadi kalau kita lihat ini bentuknya dia lembaran guys. Jadi kenapa disebut serat karbon ya? Karena bentuknya berserat gitu. Karena bahannya itu modelnya lempengan-lempengan. Seperti apa? Seperti ini guys. Jadi ini salah satu proses pembuatan frame karbon ya, sepeda balap ya. Nah, ini ada dice-nya nih, ada dice-nya warna putih sama ini dice-nya. Kemudian ini lempengan-lempengan karbon yang masih lembek, lunak ya. Sebelum mengeras tuh dipilin atau disusun. Jadi keuntungannya dari karbon itu kita bisa membentuk kekuatannya mau kekuat di arah mana. Ya, jadi apakah mau arah vertikal, arah horizontal? Pada umumnya karbon memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dari aluminium untuk arah lateralnya, vertikalnya guys. Jadi beban vertikal. Jadi beban vertikalnya itu lebih kuat ya, karena pada struktur-struktur tertentu ada penguatan karbon di situ gitu loh. Ya. Kemudian selain itu selain karena ringan dan anti karat serta kuat, dapat dibentuk berbagai macam bentuk ukuran. Nah, ini salah satu frame karbon ya dari Colnago K1 ini ya. Karbon masih menjadi pilihan utama untuk bahannya frame sepeda jika digunakan untuk perlombaan. Tadi guys, karena bentuknya ringan ya. Selain bentuknya bisa dibentuk formability-nya bagus ya, dan ringan juga kuat ya. Itu jadi salah satu penyebab karbon ini banyak berkembang saat ini di hampir semua genre sepeda ya, baik itu di mountain biking, kemudian di sepeda balap sudah pasti ya, bakal di yang lain juga hibrid maupun BMX, bahkan sepeda lipat pun ada yang bahan karbon sekarang.
Oke, berikutnya adalah bahan titanium guys, atau titan. Apa itu sih titanium? Titanium adalah satu bahan perpaduan alloy yang kuat guys. Jadi kalau kita lihat dari strength to weight rasionya, ini lebih kuat dari aluminium guys. Ya, tahan korosif. Jadi keunggulan titanium itu bisa dianggap sepeda sepanjang masa guys, karena tahan karat. Ya, di aluminium sendiri itu masih berkarat loh guys. Artinya masih bisa kemungkinan kena karat ya, korosif juga. Tapi kalau titan ini enggak. Ya, jadi tapi kelemahan dari titan selain harganya yang sangat-sangat mahal, bahkan lebih mahal dari karbon, adalah dia susah dibentuk guys, formability-nya. Ya, jadi pipa-pipanya itu atau frame-frame strukturnya susah dibentuk. Salah satu penggunaannya yaitu untuk di industri pesawat terluar angkasa guys. Ya, yang digunakan untuk sepeda itu yang tipenya 3Al 2,5 V ini, atau campuran antara 3,5% aluminium dengan 2,5% vanadium. Nah, ini salah satunya dari Lynskey ya. Ridgeline ini dari Lynskey ya. Bentuknya kalau titanium itu gampang dicirikan guys. Bentuknya itu simple, nggak ada bentuk yang aneh-aneh, hanya modelnya bulat-bulat seperti ini guys. Minim lah ya. Tapi ya tadi ini kalau sepeda titanium itu umurnya panjang, awet, tahan korosif guys. Oke guys, tadi kita udah bahas bahan-bahan rangka sepeda ya, atau frame sepeda, mulai dari steel, mulai dari aluminium, karbon, titanium ya. Sekarang kita akan lihat ada bahan-bahan rangka yang lain guys, yang nggak umum guys. Apa aja itu? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah magnesium guys. Yaitu bahan yang digunakan magnesium ini memiliki kelebihan pertama dari segi beratnya guys. Jadi magnesium itu salah satu logam yang paling ringan guys. Ya, kalau kita bandingin dengan aluminium, ini beratnya 33% lebih ringan dari aluminium. Kalau dibandingkan dengan steel atau baja ya, itu bahkan sampai 75% lebih ringan dari steel. Itu salah satu kelebihannya ya guys. Selain juga bahannya kuat ya guys. Dan juga magnesium ini memiliki peredaman getaran yang bagus ya, bahkan hampir 20 kali lebih bagus dari bahan aluminium biasa. Sudah hampir setara dengan karbon guys. Oke, berikutnya adalah scandium. Jadi scandium ini sebenarnya adalah aluminium yang diperkaya guys. Yang diperkaya dengan bahan scandium namanya. Ya, yang biasa digunain ini tipe aluminium yang generasi 7005 misalnya, seperti itu guys. Sehingga memiliki kekuatan yang lebih baik dan juga weld ability itu atau kemampuan las. Jadi ada beberapa bagian dari aluminium yang tipis atau bentuk tertentu yang susah dilas ya, untuk profil tertentu ya. Dengan adanya scandium ini jadi kemampuan lasnya jadi lebih bagus, jadi mudah dibentuk gitu loh guys. Oke, berikutnya kayu yang umum nih, yang nggak umum juga kayu guys ya. Jadi ini sepeda yang dibuat dari kayu. Ya, bentuknya ya seperti ini ya, mengikuti bahan kayunya guys ya. Seperti itu. Kemudian juga ada yang terbuat dari bambu guys. Nah, ini bambu ini mungkin harus ada treatment tertentu ya, agar bambunya tidak gampang pecah atau retak ya. Ya, mungkin ada perlakuan khusus ya pada bambunya sehingga bambunya jadi kuat. Kan ntar nggak lucu lagi dipakai tiba-tiba patah ya guys. Terutama pada sambungan-sambungan ini guys ya. Pasti ada penguatan guys. Dan yang terakhir ini yang menarik nih guys. Jadi ada satu bahan yang namanya thermoplastik guys. Nah, ini dari Kelly. Ini namanya Theos F series bike ya, enduro bike. Jadi ini electrical bike kelas enduro. Bahannya adalah thermoplastik guys. Apa itu thermoplastik? Kalau lihat dari webnya Kelly, dia mengklaim ini adalah new generation material atau generasi bahan yang paling baru ya, untuk composite frame material. Karena Kelly mengklaim ini sebagai thermoplastik hybrid steel carbon composite. Composite itu kan paduan ya guys, campuran ya. Tapi ya dibilangnya termoplastik steel carbon. Montir juga nggak bisa bayangin nih guys, kayak gimana ininya guys, pembuatannya guys. Karena nih termoplastik ini memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat atau lebih tahan dibandingkan dengan karbon biasa. Ya, jadi ini salah satu bahan yang terbaru guys ya, new generation composite frame dari Kellys dengan tipenya Theos F series ya, enduro e-bike. Oke.
Jadi itu apa namanya bahan-bahan alternatif ya, bahan-bahan lain selain yang biasa digunakan untuk frame sepeda guys. Oke, berikutnya adalah mengenai rangka guys. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh membahas mengenai group set dan yang lain-lain, kita sedikit membahas mengenai rangka, nama-nama bagian dari rangka guys. Apa aja itu? Kita lihat ya guys. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah frame dari road bike ya guys. Ada namanya nih guys. Nah, bagian yang horizontal ini adalah namanya top tube. Yang segitiga yang bawah ini namanya down tube ya. Yang bagian bawah ini, nah ini seat tube. Ya, seat tube tempat dudukan seat post ya, seat tube. Dan di belakang ini adalah seat stay. Dan yang ini adalah chain stay. Ya, depan head tube ya, tempat apa namanya fork nempel. Nah, ini fork sendiri. Selain itu ada perbedaan ya antara sepeda full suspension ya tanpa yang atau sepeda yang biasa yang tidak ada suspensinya, yaitu adanya shock ya, shock yang nempel pada rangka atau pada fork itu sendiri. Jadi kalau kita lihat secara umum shock itu biasanya nempel pada top tube sini guys ya, pada top tube sini, baik itu langsung ke chain stay atau maupun ada pivotnya dulu di seat tube ya. Kemudian shocknya juga ada yang pada down tube ya. Di down tube ini di bagian bawah nempel seperti ini guys. Jadi yang umum ya untuk frame-frame yang full sus ya, full suspension yang untuk mountain biking seperti ini ya nempelnya di dua bagian ini guys. Ada juga sih yang nggak umum sih. Jadi nggak nempel di top tube maupun di seat tube. Jadi langsung di seat apa namanya di seat tube ini ya. Tapi itu nggak umum guys. Oke, itu berikutnya adalah mengenai ukuran rangka. Jadi ukuran rangka tergantung dari tipe frame itu sendiri guys. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita mau milih sepeda ya guys, itu ada ukurannya untuk tingginya. Jadi sebenarnya yang diukur itu yang akurat itu bukan dengan tingginya tapi dengan insim. Insim itu adalah panjang kaki kita guys. Jadi panjang kaki kita itu yang disebut insim itu seberapa jauh antara dari selangkangan sampai ujung kaki. Dan biasanya rasio antara insim dan ketinggian orang itu udah ada standarnya ya guys. Udah rata-rata udah ada ketinggiannya. Makanya pada saat pemilihan sepeda itu yang dipakai biasanya yang paling mudah ya ketinggian, tinggi orang berapa, nah ukurannya berapa gitu guys. Tapi sebenarnya yang ideal itu yang mengukur insim. Jadi tinggi insim ini harus disesuaikan dengan tinggi center tube ini ya, atau seat tube-nya ini guys. Ya, kalau kita lihat ini untuk frame measurement ini untuk road bike itu kita harus tahu. Jadi ukuran top center tube ini ya atau seat tube ini berapa? Ya, untuk ukuran orang tingginya misalnya tadi nih 5 kaki 9 inch ya atau 175 cm, yang cocok itu apa namanya misalnya ukurannya 21 inch, yang ini 21 inch seperti itu guys. Dan juga yang perlu diperhatiin karena kita menggunakan sepeda itu ada pedalnya. Jadi nanti selain insim kita juga harus memilih crank size ya, ukuran crank size. Biasanya sih ukuran crank size bervariasi mulai dari 160 mili, 170 sampai 175 guys. Jadi nggak terlalu besar sih variasinya, tapi ada baiknya untuk dipertimbangin. Nah, untuk ukuran sendiri ya untuk yang road bike size ada seperti ini guys. Mulai dari yang tingginya 5,1 inch nih sekitar 140-an ya. Itu menggunakan bike frame size nih. Kalau ngomongin bike frame size berarti ukuran center tube ya guys. Jadi seat tube ini guys ya, yang 48 cm ya. 5 kaki 5 ini sekitar 160-an sampai 165 nih ya. 5 kaki 3 inch sampai 5,5 ini sekitar 160-an, 5,5 sampai 5,7 170-an. Nah, ini ukuran-ukurannya guys untuk road bike guys. Sedangkan untuk mountain bike size-nya seperti ini guys. Di Indonesia sih umumnya yang ada mulai dari small ya, extra small ada, tapi untuk mungkin frame-frame tertentu small, medium sama large. Untuk extra large sama double X large ini biasanya adanya di luar negeri guys, untuk orang-orang bule ya, yang tingginya sampai di atas 180. Yang umum ya antara small, medium sama large ya. Itu juga untuk sepeda-sepeda yang apa namanya medium up ya guys, yang ada sizingnya. Kalau yang ekonomi sepedanya biasanya ini guys, apa namanya size-nya hanya untuk medium aja. Di BMX juga ternyata ada sizingnya guys. Jadi ukurannya mulai dari yang buat anak-anak ya, micro mini yang tingginya di bawah 4 in atau di bawah 1 meter.
tinggi 142 cm ya, ukuran mini, sampai yang untuk yang Pro ya, untuk yang XL ada ukurannya ternyata guys. Oke, jadi ini adalah frame sizing ya, ukuran rangka. Berikutnya kalau kita lihat adalah ukuran ban guys. Jadi kalau kita lihat ukuran ban ini bagi, jadi ada standarnya guys ya. Jadi dari ISO-nya sendiri, ada ETRO-nya sendiri ya. Jadi ukuran dari diameter dari roda itu bisa dilihat dari bannya. Jadi apakah ini bannya untuk jalanan atau road, bukan road bike ya guys, nggak mesti road bike, atau untuk off road ya, biasa ini mountain biking. Kalau road kan bisa seli, bisa hybrid, bisa road bike sendiri ya. Itu yang paling kecil mulai dari yang 16 in sampai yang 29 inch, atau yang ini sekitar 29 ya. 29.678 tuh ya, mungkin 27 setengahan kali ya diameternya ya, dengan ukuran bannya yang 28C ini. Nah, kalau yang untuk off-road ini mulai dari 26 in yang udah zaman dulu ya guys. Yang baru-baru sekarang bannya mountain biking udah 27,5 ke atas guys. 27,5 mau pakai yang 2,35 atau mau pakai 2,8 atau 29 langsung guys. Jadi saat ini ukuran terbesarnya di 29 inch guys. Jadi seperti ini guys, ukuran ban atau wheel size. Ini juga ada charge ya, charge untuk umur ya, hanya sebagai guidance aja lah guys, ukuran ban untuk umur tertentu berapa. Oke, berikutnya kita bahas suspensi guys. Ini yang menarik nih guys, sistem suspension ya. Jadi di sistem suspension ini ada yang namanya shock ya, dan ada namanya fork. Jadi fork ini kalau di mountain biking itu terasosiasi dengan suspensi guys. Jadi kalau kita lihat ini nih ya, forknya nih, fork atau fork ya, ini shocknya. Nah, ini dua-duanya menggunakan air shock ya guys, air suspension. Nah, di shocknya atau sendiri itu ada dua tipe guys, yaitu yang air suspension atau suspensi udara, maupun yang suspensi coil atau dengan pegas atau dengan coil ya. Ya, pegasnya itu dengan coil. Nah, yang di atas ini air shock nih guys. Jadi seperti ini bentuknya. Ini deluxe nih dari Rockshock ya. Yang bawah ini DHX2 Fox, dari Fox, menggunakan coil. Jadi kalau kita lihat ada dua bagian ya dari shock maupun fork, yaitu adanya pegas dan peredam kejut. Fungsinya apa? Jadi nanti kita jelasin fungsinya guys. Di mana aja? Nah, ini kalau kita lihat pegas itu spring, itu yang orange ini guys. Yang di coil shock ini yang orange nih, coil spring. Ya, ini sebagai pegasnya, dan ada namanya absorber, penyerap, peredam. Ya, ini di sini nih. Ini sebenarnya peredamnya di sini nih guys. Nah, ini adalah ekstensinya, piggyback. Ya, tambahan volume. Jadi ini extra volume. Ada yang pakai ini, ada yang enggak. Contohnya ini. Yang air shock ini coilnya ini, coil springnya diganti dengan air spring. Jadi isinya ini bukan pegas di dalamnya guys, tapi udara bertekanan. Jadi udara bertekanan itu berfungsi atau menyerupai sebagai pegas gitu guys. Jadi absorber maupun air springnya jadi satu di dalam guys. Jadi satu kesatuan. Jadi air shock namanya. Ya, dan air shock sendiri ada juga yang ada piggybacknya seperti ini, yang di atas ini, yang yang kelasnya di atasnya. Ya, ada juga. Oke, kalau di fork seperti apa? Seperti ini guys. Jadi pada umumnya absorber itu kalau kita ngeliat madep ke depan gini, ini sebelah kiri guys. Ya, di sebelah kiri. Atau kalau kita naik sepeda ya, naik sepeda itu dia yang sebelah kanan ini yang yang absorber, yang di kiri yang air spring. Yang untuk air spring ini yang dikasih udara bertekanan guys. Nah, ini biasanya capnya ini bisa dibuka dan dipompa di sini nih guys, tekanannya sebagai berfungsi sebagai pegas dia guys. Ada nanti settingan di bawahnya untuk low speed, high speed compression. Di pembahasan kali ini montir nggak terlalu detail ya guys, karena sebenarnya nanti kalau membahas shock maupun fork banyak ya, gimana settingnya, apa itu ntar namanya high compression, low compression, high rebound, low rebound setting ya, bottom out, bobbing. Itu banyak istilah-istilah yang terkait dari shock dan fork ini guys. Ya, nanti mungkin kita buat konten tersendiri ya terkait
shock maupun fork ya guys, termasuk settingan seperti apa ya, untuk high speed itu seperti apa, low speed settingnya seperti apa. Oke, berikutnya adalah fungsi pegas guys. Jadi fungsi pegas atau coil sendiri, baik itu coil maupun air spring, itu adalah untuk menyerap benturan dan memantulkan lagi ya. Jadi bisa dibayangin kalau kita naik Sally atau road bike ya, kalau ada jalan yang berlubang, itu impactnya, hantaman di rodanya itu langsung ke tangan kita guys, ke tangan atau ke pantat kalau pas lagi kita duduk guys. Nggak ada redaman ya frame itu sendiri ya, karena apalagi bannya kecil. Tapi kalau di mountain biking, impact baik itu bentuknya lubang atau mungkin batu atau apa ya yang menghantam roda, itu akan diredam dulu oleh shocknya ini, jadi keredam dia guys. Selain itu nanti ada fungsinya ntar peredam kejut. Seperti apa guys nih? Kita kan ada simulasi seperti ini guys. Jadi kalau kita lihat nih, yang atas sama yang bawah ya guys, ada kondisi A, kondisi B. Yang atas ini motor ini kita asumsikan sebagai sepeda ya guys. Ini hanya memiliki pegas guys, hanya memiliki spring tanpa adanya peredam, tanpa adanya absorber. Nah, jadi kalau dia menghantam polisi tidur, dia fork di depannya ini akan terkompres guys, menyerap benturan sehingga terkompres, tertekan. Ya, jadi akan naik seperti ini guys. Kurva ini akan naik sini tertekan. Kemudian setelah melewati lubang dia akan meribon, akan megar lagi, merenggang lagi. Nah, terkompres dan kompres ribon ini akan membentuk getaran guys. Seperti ini guys, ya. Nah, ini nggak nyaman ya. Kalau setiap ada lubang dia bergetar seperti ini terus, berkendaranya jadi nggak nyaman ya kalau fungsinya itu. Tapi kalau ada peredam kejut, getaran yang tadi ada ini diredam guys, diserap. Jadi awalnya memang ada kompres dan rebound, ada getaran awal ya, tapi setelah itu langsung teredam guys, langsung normal lagi guys. Jadi itu fungsinya dari absorber, yaitu meredam apa? Meredam getaran. Nanti di tingkat yang lebih advance lagi yang tadi jelasin ya, nanti mungkin di bahasan lagi, peredam kejut ini juga berfungsi sebagai pegas juga guys, sebagai menahan impact juga ya. Nanti ada namanya, kalau kita lihat high speed compression yaitu pada saat menerima impact yang besar sekali, itu biar tidak terjadi bottom out atau mentok, itu peredam kejutnya itu ada settingan untuk memastikan agar pegasnya itu berfungsi maksimal, agar semua benturan itu tidak diserap oleh pegas, tapi diserap oleh absorber. Sebagian besar diserap oleh absorber pada saat high speed compression ya, sehingga tidak mentok, istilah tidak bottom out. Karena berbahaya guys kalau bottom out guys, bisa cedera gitu guys. Nah, seperti itulah guys. Jadi tadi kita udah bahas di sistem suspensi, ada shock, ada fork, ada pegas, ada peredam kejut ya guys. Fungsinya sebagai apa ya? Tadi sebagai meredam benturan dan meredam getaran guys. Sekarang kita masuk di group set guys, atau dimasuk di bagian brake system ya guys, atau rem guys. Nah, di rem ini sendiri nanti kita bahas tipe-tipe rem apa aja guys. Yang pertama, yang paling umum yaitu rem rim atau V-brake, yaitu rem yang mengeremnya itu di rim atau di velg ya guys. Nah, ini seperti ini guys. Ini adalah single pivot V-brake guys. Jadi ini ada gif-nya, ada animasinya guys ya. Dia pivotnya satu di sini guys. Ini yang zaman dulu kayak gini nih guys ya, model V-rimnya. Ada juga yang double pivot. Jadi rem yang model sekarang seperti ini guys. Jadi ada satu pivot di kiri atau di kanan maupun di kiri guys, dan dijepit kiri kanan dengan kabelnya ya, atau kabel remnya seperti ini guys. Ya, ini tipe pertama ya guys, rem rim yang paling umum. Biasanya sih digunain di sepeda-sepeda road bike ya. Di mountain biking udah nggak pakai V-brake guys ya, udah pakainya tipe rem lain. Di Sally masih pakai guys, di hybrid. Berikutnya adalah rem cakram. Nah, ini yang lebih umum ya, rem cakram atau disc brake. Ini bagian belakang guys ya, menggunakan rotornya Aztec dari Shimano nih
ya, baik itu dari pad brake padnya maupun dari tipenya nih, yang modelnya model ada finnya, ada kisi-kisinya untuk ngilangin apa panas dengan lebih cepat ya. Berikutnya ini juga nih apa namanya disc brake ya, untuk yang fork depan yang dari Magura nih guys, yang ada double pistonnya nih guys. Jadi rem cakramnya ini guys. Oke, seperti ini bentuknya. Nah, yang berikutnya rem drum. Rem drum brake ini biasanya dipakai di sepeda-sepeda hibrid ya, atau sepeda anak-anak guys. Ya, udah nggak common ya, karena nggak praktis mungkin ya. Drum mekanismenya tempatnya tertutup ya, seperti ini guys. Tapi sampai saat ini masih ada guys, anak montir sepedanya juga masih menggunakan apa drum mekanisme seperti ini. Jadi kayak di mobil nih guys. Remnya rem drum. Yang berikutnya adalah rem torpedo. Jadi kalau guys yang mungkin dulu main sepeda BMX ya, dulu montir sepeda BMX-nya remnya torpedo guys. Cara ngeremnya gimana? Cara ngeremnya itu unik guys. Jadi ini ada dudukannya ya. Ini di hub belakangnya tuh ada mekanisme. Ini ngeremnya caranya pedalnya tuh diputar berlawanan arah dari pedaling. Jadi kalau pedaling kita muternya misalnya ke depan gitu ya, muternya ke belakang guys. Dengan dia ke belakang ada mekanisme untuk ngerem dalamnya gitu, namanya rem torpedo guys. Nah, ini remnya sendiri seperti ini guys. Yang ini yang sebagai pegangan di frame-nya ya. Nah, ini gearnya. Biasanya cuman pakai single gear guys. Rem torpedo guys. Berikutnya rem sendok. Kalau baru tahu nih, sepeda-sepeda zaman dulu itu masih pakai rem sendok. Jadi remnya itu mengerem dengan menekan bannya guys. Ini mungkin ban mati guys ya. Jadi bannya nggak ada ban dalamnya atau udaranya, menggunakan ini. Jadi seperti rem spoon brake. Dan yang terakhir ini rem yang udah jarang digunakan guys. Jadi rem zaman dulu ya, rem alternatif lah nyebutnya guys. Dulu waktu pas masih kecil montir juga menggunakan rem ini guys di sepedanya guys, sebagai alternatif guys. Apa itu? Namanya rem sendal guys. Rem sendal, rem alternatif ini untuk dipakai di sepeda-sepeda yang dulu guys ya, dikasih ban potongan dari ban atau dari sendal. Nanti cara ngeremnya diinjak di sini guys. Aduh, atau ya kalau enggak ya pakai sendal langsung dulu tuh montir tuh, langsung ditekan di rodanya guys. Ya, jadi seperti itu guys. Jadi tipe-tipe rem yang digunakan di sepeda guys. Bagian lain dari group set adalah sistem penggerak atau drivetrain ya guys ya. Seperti apa tuh drivetrain? Seperti ini guys. Ini dari Shimano XTR group set ya guys. Drivetrain itu terdiri dari apa? Yang pertama dari chain wheel ya guys, atau crank kita nyebutnya guys. Ada yang double, ada yang single crank ya, seperti ini. Kemudian ada yang disebut dengan kaset atau gear bagian belakang nih. Ada yang sekarang udah 12 speed ya, udah 12 gear, ada yang 11, ada yang 10 gitu. Jadi kaset itu atau gear ya di bagian belakang, di hub belakang. Kemudian ada namanya front sama rear derailleur ya, FD sama RD. Ini FD di bagian depan ya, untuk mengganti shifting gear atau gigi rendah atau gigi tinggi ya di bagian depan. Ada juga RD, rear derailleur, jadi di bagian belakang untuk mengganti perpindahan gigi di bagian belakang. Nah, yang ini chain guys atau rantai, dan yang ini adalah shifter, baik di kiri maupun di kanan. Fungsinya untuk sebagai pengganti guys ya di handlebar. Nah, kalau kita ngelihat konstruknya seperti ini guys. Nah, di sini nih guys. Nah, ini FD di sini untuk mengganti perpindahan chain wheel, baik yang dari gigi rendah ke gigi yang tinggi. Nah, ini chainnya, nah ini kasetnya ya atau gearnya ya. Kemudian ini rail derailleurnya, shifternya di handlebar guys. Jadi simple guys. Jadi sistem penggerak atau drivetrain seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perawatan guys. Jadi di perawatan ini montir coba membagi tips dan triks ya untuk gimana sih merawat sepeda ya, baik itu di rumah, di perjalanan atau seperti apa. Ya, enggak bahas yang perawatan sepeda yang complicated ya guys, yang rumit-rumit ya. Ini hanya perawatan dasar lah. Jadi perawatan dasar tuh apa aja? Yang pertama,
itu adalah membersihkan guys. Yang umum lah guys. Dimana-mana sepeda kalau nggak dibersihin nggak bakal awet guys. Ya namanya sepeda itu setiap dipakai pasti kotor. Baik itu pada musim kering berdebu atau musim basah ya guys. Banyak air hujan kena air hujan atau kena lumpur ya guys. Dan membersihkan itu satu keharusan guys ya. Setidaknya setiap mungkin beberapa kali dipakai. Idealnya sih kalau setiap habis dipakai dicuci guys. Ya agar terawat ya, tidak debunya atau kotorannya tidak menempel terlalu lama di komponen sepeda ya. Jadi harus dibersihkan. Kemudian yang berikutnya adalah melumasi. Nah ini bagian yang penting juga guys. Jadi apa aja sih yang dilumasi, yang dikasih cairan pelumas? Yang pasti yang umum sih rantai guys. Jadi rantai ini ya dilumasin. Tapi tidak hanya rantai guys. Jadi ternyata yang dilumasi itu pada prinsipnya adalah benda-benda atau komponen-komponen sepeda yang bergerak atau berputar. Ya, kalau yang modelnya pivoting yang mungkin ada seal bearing tertutup tidak perlu dilumasin. Ya walaupun dengan jangka waktu tertentu perlu dilumasin ya, tapi karena tertutup jadi tidak perlu terlalu sering. Tapi yang terbuka seperti rantai atau RD ini yang ada gearnya atau benda-benda berputar itu perlu dilumasin guys. Termasuk juga fork dan shock ya perlu dilumasin. Kenapa? Karena fork dan shock ini bekerja naik turun ya, ada pergerakan antara stanchionnya maupun dengan housingnya ya. Nah itu ada karet guys, ada seal, ada namanya oil seal sama dasilnya ya, itu kotor lama-lama guys. Nah, kering, kalau udah kering biasanya terkikis bocor. Nah untuk mencegah atau untuk memastikan umur seal atau fork yang lebih lama setelah dibersihkan atau dicuci, sebaiknya dilumasin guys. Jadi karet-karetnya itu agar tidak getas, istilahnya tepok lah istilahnya, ya pecah. Karena kalau udah kekeringan karet itu cepat pecah guys. Nah setelah itu olinya bocor deh. Nah ada sih menggunakan oli-oli tertentu. Nah ini contohnya nih guys, lagi dilumasin. Berikutnya adalah bahan pelumasnya guys. Jadi ini ada 3 nih kalau kita lihat yang ideal ya. Ada yang disebut dengan wet loop oil ya, ada dry loop, ada yang multipurpose. Bedanya apa sih? Ya, bedanya ini guys. Wet loop ini itu biasanya digunakan untuk penggunaan pada saat musim hujan atau kondisi basah. Makanya disebut wet loop. Ya, ini tipenya bedanya dengan yang dry loop. Wet loop itu pelumasnya itu lebih kental guys. Lebih kental dan melekat. Ya, jadi dengan menggunakan wet loop pada kondisi basah, sehingga rantai, contohnya rantai lah yang dikasih wet loop itu pelumasan lebih kental, jadi tidak mudah tercuci oleh air gitu. Jadi kalau kena air nggak gampang hilang. Makanya digunakan cairan pelumas yang lebih kental ya pada musim hujan, pada kondisi basah. Dry loop sebaliknya, dry loop adalah digunakan cairan pelumas pada kondisi kering. Ya. Tipenya berkebalikan, dia lebih encer. Ya kenapa? Karena kelemahannya wet loop kalau digunakan pada musim kering adalah dia gampang menyerap debu. Ya, jadi kalau kental ya karena dia bentuknya kental sehingga gampang banget tuh debu nempel dan nggak cocok, makanya digunakan di musim kering. Makanya ada cairan pelumas yang namanya dry loop. Nah, modelnya dry loop itu dia cairannya kayak mengkilat gitu loh guys. Jadi setelah disemprot tuh hilang, mengkilat aja, melumasi, melindungi rantai atau gear ya dengan lapisan mengkilat gitu, lapisan pelindung, jadi licin. Tapi tidak kental, tidak lengket ya. Jadi beda dengan wet loop yang lengket. Ya, kalau dipegang di tangan tuh lengket ya, karena untuk musim basah. Tapi kalau dry loop tuh dia setelah disemprot tuh kering gitu, kayak kering. Jadi debu tidak mudah nempel. Tapi kelemahannya kalau kena air hilang guys. Makanya dry loop itu hanya digunakan pada saat musim kering berdebu. Nanti dikasih contoh lah penggunaan dry loop seperti apa ya. Nah kalau yang multipurpose ini ya di antara keduanya guys. Jadi bisa digunakan kapan aja. Kalau Montir bilang sih ini lebih cenderung kayak wet loop ya. Jadi tapi nggak terlalu kental. Jadi cairannya nggak terlalu lengket, cair ya, tapi juga dia
bisa melumasi pada kondisi basah maupun pada kondisi kering, tidak terlalu banyak menyerap debu. Ya, ini yang umum ya guys. Jadi yang umum, yang ideal, bukan, sorry, ini yang ideal ya guys. Kalau montir nggak menggunakan ini guys, ini biasanya mahal guys. Montir pakai apa? Pakai chain loop aja guys, chain loop yang buat motor. Ini di toko toko pinggir jalan atau di toko itu banyak lah guys, toko-toko di pinggir jalan tuh ya, di warung-warung atau toko kayak yang banyak di pinggir jalan tuh ya, jual ada nih chain loop seperti ini guys. Nah, ini tipenya dry ya. Tipe dry loh guys. Ya, ini kalau kita lihat nih kan ada tulisan ini, dry film anti friction for motorcycle chain. Ya, jadi pas setelah disemprot dia kering, dia melumasi pinggirnya. Jadi cocok untuk yang kering. Nah, kalau yang basah gimana guys? Ada triknya. Kalau kita mau main di tempat basah atau pada saat kondisi hujan, jangan pakai yang ini guys. Pakai ini guys. Apa nih guys? Ini adalah oli mesin guys. Oli mesin buat motor atau buat mobil. Pakai aja nih guys. Ini mirip guys. Jadi ini kental dan melekat ya guys. Jadi kalau kondisi basah dia nggak mudah hilang. Jadi fungsi pelumasannya ini, pernah nggak guys kalau misalnya kita main sepeda hujan-hujan tuh rantainya bunyi krek-krek setelah dipakai, itu gara-gara kena air. Jadi karena menggunakan yang tipe ini ya, jadi rantainya tuh hilang pelumasannya. Nah, kalau pakai yang tipe ini jadi lebih pelumasan jadi lebih bagus karena oli ini melekat gitu di rantai, itu melekat, nggak gampang hilang. Agak susah memang bersihinnya, kalau dikenain air nggak bisa hilang gampang, tapi ya tadi fungsi pelumasannya jadi bagus pada musim kondisi hujan. Kalau misalnya nggak mau pakai yang dry maupun yang wet, ada juga guys namanya minyak penyanyi guys, atau singer. Ini juga montir pakai guys. Ini all purpose oil. Ya, bisa dipakai kapan aja, di mana aja. Ya, tidak sebagus dry loop, tidak sebagus wet loop dalam hal pelumasan, tapi ini murah, gampang ditemuin dan simple pemakaiannya guys. Ya, sebagai pengganti satu aja cukup untuk semuanya. Ya, montir masih pakai singer ini guys ya, untuk rantai, untuk pemakaian yang pada saat musim kering gini guys. Oke, berikutnya adalah mengganti dan memperbaiki, replace and repair. Ini juga merupakan salah satu bagian penting ya, karena kita punya sepeda, kita harus tahu gimana memperbaiki dan memperbaiki atau mengganti part-part ya guys. Gantikan fast rem, nambahin oli, misalnya oli rem yang simple ya, nggak harus bisa ya. Jadi kalau pada saat harus diganti, kita harus tahu. Nah, biasanya di rem, di kanvas rem itu yang atas nih baru ya guys, nanti yang bawah itu biasanya ada lapisan sini guys. Jadi ini kalau udah tipis seperti ini, itu bagiannya ntar lebih keras guys. Nanti bisa bunyi remnya guys, kotor atau ini bunyi, dibersihin nggak akan bisa ya, bunyi. Itu sebagai penanda guys, harus diganti artinya. Berikutnya adalah setting ya, kita harus bisa setting guys. Ada hal mendasar men-setting, mengencangan, arah putaran. Mungkin ini harus ada topik khusus guys, bagaimana cara memperbaiki atau mengganti ya, mungkin topik berikutnya guys, takutnya nggak cukup waktunya guys. Jadi ini 3 perawatan dasar atau basic maintenance untuk sepeda: membersihkan, melumasi, mengganti atau memperbaiki ya. Dan juga pada saat kita sedang bersepeda ya guys, lagi jalan atau lagi goes bareng temen atau apa di jarak jauh maupun jarak deket, keluar kota ya, nggak, terutama kalau mountain biking ya guys, yang di tempat-tempat off-road ya, di hutan atau apa. Saran montir harus punya toolkit guys. Simple nih guys, penting. Selain harus bawa ban dalam sama pompa ya kalau ban tiba-tiba pecah, tapi toolkit ini sangat berguna guys. Ada 2 tipe ya. Nih yang kiri ini yang kecil, yang dari topik nih, yang hanya punya 9 kunci ya, 9 atau 8 lah. Yang kecil yang simple, atau yang agak komplit ya. Ini dari Scorpion nih, yang dari Jerman nih. Ada 18 atau 20 toolkit, ada chain cutternya ya, ada motong cutter di sini, ada pemotong rantai juga nih kalau misalnya rantainya putus buat nyambung, maupun ada congkelan untuk kalau ganti ban. Ya, jadi ini lebih komplit.
Kalau montir kalau jarak-jarak dekat ini udah montir pakai yang ini guys. Nah, kalau misalnya untuk jarak jauh keluar kota montir bawa yang ini guys. Ya bebas sih mau bawa yang mana aja, tapi intinya ada tool kecil ya untuk setting-setting kalau perbaikan di jalan guys. Oke, itu aja guys pembahasan di perawatan. Montir juga nggak lupa, ini adalah referensi-referensi yang montir gunain ya, dari artikel-artikel yang ada di internet, yang montir baca, sumber-sumber yang terkait ya nggak, yang montir gunain. Jadi memang pembahasan kali ini tidak terlalu dalam ya guys. Jadi hanya membahas kulitnya dulu ya guys, karena takutnya terlalu lama waktunya, juga bosan ya. Jadi kita membahas secara general dulu. Nanti kalau mau bahas lebih detail, bahas terkait shock, fork, suspension, mengenai pengereman, mengenai suspensi yang bagus tuh seperti apa gitu kan, nantilah kita buat topiknya guys. Jadi itu aja guys yang bisa montir sampein. Semoga terhibur, semoga memberi manfaat guys, yang penting ya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta share ya guys. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.